Selamat datang di Bahasin Buku. Mari kita duduk sejenak, lepaskan kepenatan hari ini, dan biarkan pikiran kita mengembara ke sebuah ruang belajar kecil yang sunyi di pinggiran kota. Bayangkan di sana, ada seorang pemuda yang sedang diliputi amarah dan kekecewaan, sedang berhadapan dengan seorang filsuf tua yang tenang. 3 tahun telah berlalu sejak diskusi terakhir mereka. Pemuda ini yang kini menjadi seorang guru, datang membawa kabar buruk. Ia merasa ide-ide psikologi Adler yang dulu ia kagumi ternyata hanyalah teori kosong yang mustahil diterapkan di dunia nyata. Ia merasa gagal mendidik murid-muridnya tanpa hukuman dan pujian. Ia merasa hancur. Si pemuda berteriak bahwa ide Adler itu berbahaya, bahwa kenyataan hidup jauh lebih keras daripada sekedar kata-kata indah tentang keberanian. Tapi sang filsuf tetap tenang, karena ia tahu, masalahnya bukan pada teorinya, melainkan pada pemahaman kita yang seringkali keliru. Di bab pertama ini, kita diajak menyelami satu konsep dasar yang sering kita lupakan dalam hubungan interpersonal, rasa hormat. Mungkin kita sering mengira bahwa menghormati berarti tunduk pada otoritas atau menghormati orang yang lebih tua saja. Namun Adler melalui sang filsuf menjelaskan bahwa menghormati berarti melihat seseorang apa adanya. Menghormati berarti menyadari keunikan individu tersebut dan peduli agar ia bisa tumbuh dan berkembang dengan caranya sendiri. Bayangkan jika kita adalah guru, atau orang tua, atau pemimpin di kantor. Seringkali kita terjebak mencoba mengubah orang lain agar sesuai dengan ekspektasi kita. Kita memarahi mereka saat salah, atau memuji mereka secara berlebihan saat benar agar mereka mau menuruti kita. Tapi Adler mengingatkan, itu bukanlah rasa hormat. Itu adalah manipulasi. Rasa hormat yang sejati tidak bisa dipaksakan. Ia adalah bola yang harus kita lempar terlebih dahulu tanpa mengharap bola itu kembali. Sang filsuf memberikan analogi yang indah tentang empati. Beliau berkata, empati bukan sekedar menyetujui pendapat orang lain, melainkan keterampilan untuk melihat dengan mata orang lain, mendengar dengan telinga orang lain, dan merasakan dengan hati orang lain. Namun, tantangan terbesarnya muncul saat kita bicara tentang masa lalu. Kita sering mendengar istilah trauma. Kita merasa diri kita yang sekarang adalah hasil dari luka masa lalu. Tapi di sini Adler memberikan perspektif yang mengejutkan melalui teori teleologi. Masa lalu tidak menentukan siapa kita hari ini. Sebaliknya, tujuan kitalah yang menentukan bagaimana kita memaknai masa lalu. Sejarah pribadi kita bukanlah sesuatu yang kaku. Kita terus-menerus menulis ulang makna dari kejadian yang sudah lewat agar sesuai dengan tujuan kita saat ini. Lalu sang filsuf mengeluarkan sebuah benda kecil, sebuah piramida segitiga yang ia sebut sebagai piramida jiwa manusia. Beliau menunjukkan 2 sisi piramida yang paling sering kita gunakan saat curhat atau mengeluh. Sisi pertama bertuliskan orang jahat itu, di mana kita sibuk menyalahkan orang lain atas kemalangan kita. Sisi kedua bertuliskan malangnya aku, di mana kita tenggelam dalam rasa kasihan pada diri sendiri. Hampir semua diskusi, sesi konseling atau bahkan percakapan santai kita sehari-hari hanya berputar-putar di 2 sisi ini. Kita bicara tentang betapa buruknya bos kita, betapa jahatnya pasangan kita, atau betapa tidak adilnya hidup ini bagi kita. Tapi sang filsuf kemudian memutar piramida itu ke sisi ketiga, sebuah sisi yang membuat hati si pemuda terguncang. Sisi itu bertuliskan, apa yang sebaiknya kulakukan mulai sekarang. Hanya sisi inilah yang penting. Tidak ada gunanya terus-menerus menghakimi orang jahat itu atau meratapi malangnya aku. Itu tidak mengubah apapun. Pertanyaan kuncinya adalah, langkah nyata apa yang akan kita ambil saat ini, di sini, untuk menuju masa depan yang lebih baik. Bab ini ditutup dengan sebuah kesadaran yang dalam, bahwa pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, melainkan bantuan untuk mencapai kemandirian. Dan kunci untuk mencapai itu semua adalah keberanian. Keberanian untuk tidak lagi menjadi budak masa lalu, keberanian untuk mulai menghormati orang lain tanpa syarat, dan keberanian untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang akan kulakukan mulai detik ini? Namun jika kita berhenti menggunakan pujian dan hukuman, bagaimana cara kita menjaga ketertiban? Bagaimana sebuah kelas atau sebuah keluarga bisa berjalan jika tidak ada imbalan bagi yang baik dan hukuman bagi yang melanggar? Mari kita simpan pertanyaan itu sejenak
dan kita akan temukan jawabannya di bab berikutnya. Kita kembali ke ruang belajar itu. Suasananya sedikit lebih tegang sekarang. Si pemuda yang kini berdiri di hadapan kita sebagai seorang guru terlihat sangat letih. Ia merasa teorinya tentang menghormati anak justru membuat kelasnya berantakan seperti kebun binatang. Baginya, tanpa hukuman untuk yang nakal dan imbalan untuk yang berprestasi, ketertiban hanyalah mimpi di siang bolong. Tapi sang filosof justru melempar sebuah pernyataan yang memancing amarah sekaligus rasa penasaran. Beliau bertanya, "Apakah kau sedang mendirikan sebuah negara diktator di kelasmu?" Inilah inti dari bab kedua ini, sebuah gugatan besar terhadap sistem ganjaran dan hukuman yang sudah mendarah daging dalam pola asuh dan pendidikan kita. Filosof menjelaskan bahwa kelas atau bahkan keluarga dan kantor kita seharusnya adalah sebuah negara yang demokratis. Dalam sistem diktator, aturan ditegakkan melalui rasa takut akan hukuman. Tapi dalam demokrasi, aturan ada karena kesepakatan bersama demi kepentingan bersama. Saat kita menggunakan kemarahan untuk mendisiplinkan, kita sebenarnya sedang menggunakan komunikasi kekerasan yang murah dan cepat hanya karena kita tidak punya kesabaran untuk berdialog secara logis. Lalu, mengapa anak-anak atau orang-orang di sekitar kita berbuat masalah? Adler membedah ini ke dalam 5 tahapan perilaku bermasalah yang sangat dalam. Mari kita renungkan. Mungkin kita pernah melihatnya. Tahap pertama adalah ingin dikagumi. Di sini, seseorang berbuat baik hanya agar dipuji. Bahayanya, jika tidak ada yang melihat atau memuji, mereka tidak akan mau lagi berbuat baik. Tahap kedua, menarik perhatian. Jika pujian tak didapat, mereka akan mulai membuat kekacauan kecil. Tujuannya sederhana, lihat aku, jangan abaikan aku. Bahkan dimarahi pun bagi mereka lebih baik daripada dianggap tidak ada. Masuk ke tahap ketiga, perebutan kekuasaan. Mereka mulai menentang aturan secara terang-terangan untuk membuktikan bahwa mereka punya kendali. Dan jika ini terus ditekan, mereka akan sampai ke tahap keempat, yaitu balas dendam. Mereka mulai menyakiti diri sendiri atau orang lain karena merasa tidak dicintai, dan mereka ingin orang lain merasakan luka yang sama. Hingga akhirnya muncul tahap kelima yang paling menyedihkan, yaitu bukti ketidakbecusan. Di titik ini, seseorang sudah menyerah pada hidup. Mereka berakting menjadi bodoh atau tidak berdaya, agar orang lain tidak lagi berharap apapun pada mereka. Bayangkan, betapa seringnya kita justru memperparah kondisi ini dengan memberikan hukuman. Hukuman tidak akan menghentikan kenakalan. Hukuman justru seringkali menjadi panggung bagi mereka untuk merasa menang atau semakin berhak untuk balas dendam. Relevansinya dalam hidup kita sekarang sangat nyata. Di kantor, kita sering bekerja hanya demi bonus, bukan karena nilai pekerjaan itu sendiri. Di rumah, kita membentak anak agar mereka diam dengan cepat, tanpa benar-benar mengajarkan mereka mengapa perilaku itu salah. Kita terjebak dalam prinsip kompetisi, di mana kita selalu merasa harus lebih baik dari orang lain untuk mendapatkan imbalan perhatian dan kasih sayang. Pesan penulis sangat kuat di sini. Hapuskan imbalan dan hukuman. Mengapa? Karena pendidikan sejati adalah bantuan untuk mencapai kemandirian. Seseorang yang mandiri melakukan hal benar bukan karena takut dihukum atau haus dipuji, melainkan karena ia menyadari bahwa itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Filosof mengingatkan bahwa kemarahan adalah senjata yang kita gunakan untuk menutupi ketidakdewasaan kita sebagai pendidik atau pemimpin. Kita tidak butuh ganjaran untuk membuat orang lain bergerak. Kita butuh hubungan yang didasari pada kerjasama, bukan kompetisi. Jadi, jika kita berhenti menggunakan pedang kemarahan dan umpan pujian, bagaimana kita bisa benar-benar terhubung dengan orang lain? Bagaimana kita bisa mengubah persaingan menjadi kerjasama yang tulus? Ternyata jawabannya ada pada satu kata yang sangat sulit dilakukan. Percaya. Dan kita akan membedah kekuatan dari rasa percaya itu di bab selanjutnya. Malam semakin larut di ruang belajar filsuf itu. Aroma kopi panas mengepul di antara mereka berdua. Si pemuda yang tadinya datang dengan amarah yang meledak-ledak, kini mulai terdengar sedikit bimbang. Ia baru saja menyadari sesuatu yang pahit, bahwa selama ini caranya mendidik murid-muridnya
Dengan pujian dan teguran, ternyata justru membangun tembok di antara mereka. Filsuf itu kemudian menyesap kopinya dan berkata perlahan, "Masalahmu bukan pada murid-muridmu, tapi pada caramu memandang mereka. Kau memandang mereka dari atas ke bawah, bukan sejajar." Inilah pintu masuk kita ke bab ketiga, sebuah bab yang akan membongkar mengapa kita sering merasa lelah dalam hubungan sosial kita. Ternyata, tanpa sadar, kita sering hidup dalam prinsip kompetisi. Bayangkan sebuah kelas atau kantor. Ketika seorang atasan atau guru memberikan pujian kepada satu orang, apa yang sebenarnya terjadi pada orang lain di ruangan itu? Mereka merasa kalah, mereka merasa berada di bawah. Pujian menurut Adler adalah alat manipulasi yang dilakukan oleh orang yang merasa punya otoritas kepada orang yang dianggap di bawahnya. Saat kita memuji, kita sedang memperkuat hubungan vertikal. Ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang unggul, ada yang rendah diri. Dan disinilah penyakit komunitas itu muncul, persaingan. Dalam dunia persaingan, semua orang adalah musuh. Kita selalu merasa terancam jika orang lain lebih sukses. Kita tidak bisa benar-benar bahagia melihat pencapaian teman sendiri, karena keberhasilan mereka seolah-olah menjadi bukti kegagalan kita. Melelahkan sekali, bukan? Penulis menekankan bahwa selama kita terjebak dalam prinsip kompetisi ini, kita tidak akan pernah mencapai kemandirian. Mengapa? Karena kita akan selalu haus akan pengakuan orang lain. Kita menjadi boneka yang hanya bergerak jika ditarik oleh benang-benang pujian. Lalu, apa tawarannya? Adler mengajak kita pindah ke hubungan horizontal, sebuah prinsip kerjasama. Dalam hubungan horizontal, tidak ada atas atau bawah. Semua orang setara, meski mereka berbeda. Filsuf menjelaskan bahwa manusia terlahir dalam kondisi yang tidak sempurna fisik dan mental. Justru karena kelemahan itulah, kita menciptakan komunitas. Kita bekerja sama bukan karena kita kuat, tapi karena kita lemah dan saling membutuhkan. Mari kita bawa ini ke kehidupan nyata saat ini. Seringkali kita merasa minder karena melihat kesuksesan orang lain di media sosial. Itu adalah tanda kita memandang hidup sebagai kompetisi. Tapi bayangkan jika kita mengubah sudut pandang itu. Orang-orang sukses itu bukanlah saingan, melainkan kawan seperjuangan. Mereka adalah rekan yang berjalan di samping kita, bukan lawan yang harus kita jatuhkan. Prinsip kerjasama ini menuntut satu hal yang sangat berani, percaya tanpa syarat. Filsuf memberikan perbedaan yang sangat jernih antara yakin dan percaya. Yakin itu seperti meminjam uang di bank, kau butuh jaminan agar tidak rugi. Tapi percaya, dalam psikologi Adler, adalah memberikan kepercayaan kepada seseorang tanpa mengharapkan jaminan apapun. Mungkin mereka akan mengkhianatimu, mungkin mereka akan mengecewakanmu, tapi itu adalah tugas mereka, bukan tugasmu. Tugasmu adalah satu, percaya. Karena hanya dengan kepercayaan tanpa syarat inilah, sebuah hubungan pertemanan yang sejati bisa lahir. Bab ini ditutup dengan sebuah refleksi yang sangat dalam bagi si pemuda, dan mungkin bagi kita semua, bahwa pendidikan bukan tentang mengontrol orang lain agar patuh, melainkan membangun hubungan pertemanan di mana kita saling menghormati keunikan masing-masing. Kita tidak perlu menjadi juru selamat bagi orang lain hanya untuk merasa diri kita berharga. Kita hanya perlu menjadi kawan bagi mereka. Hanya saja, jika kita sudah mulai percaya tanpa syarat, bagaimana jika cinta yang kita berikan tidak dibalas? Bagaimana jika kita sudah memberikan segalanya, tapi tetap merasa sendirian? Ternyata, ada satu tugas kehidupan yang jauh lebih berat daripada pertemanan. Tugas itu bernama cinta. Dan kita akan menyelami seni mencintai itu di bab berikutnya. Malam semakin larut di ruang belajar sang filosof. Di sana tidak ada jam dinding, sehingga waktu seolah berhenti berputar, meninggalkan sang pemuda dalam keheningan yang menyesakkan. Pernahkah kita merasa sudah memberikan segalanya, waktu, tenaga, bahkan kasih sayang, tapi dunia seolah tidak membalasnya? Kita merasa lelah, kecewa, dan akhirnya ingin mengurung diri. Di bagian keempat ini, sang filosof membuka sebuah pintu kebenaran yang radikal, bahwa semua kegembiraan manusia adalah kegembiraan dalam hubungan interpersonal. Namun, mengapa hubungan yang seharusnya membawa kegembiraan justru seringkali menjadi sumber penderitaan? Penulis mengajak kita membedah sebuah perbedaan mendalam antara dua kata yang sering kita campur adukan, yaitu yakin dan percaya. Bayangkan Anda meminjam uang di bank. Bank akan yakin pada Anda hanya jika ada jaminan atau bunga. Itu adalah hubungan bersyarat. Sayangnya,
banyak dari kita membangun persahabatan seperti transaksi bank. Kita baru mau percaya kalau orang itu sudah terbukti jujur. Kita baru mau memberi kalau yakin akan dibalas. Tapi Adler berkata, itu bukan kepercayaan yang sejati. Percaya dalam psikologi Adler adalah memberikan kepercayaan kepada orang lain tanpa syarat apapun, bahkan saat kita tidak memiliki jaminan material atau bukti bahwa mereka jujur. Mungkin Anda bertanya, tapi bagaimana kalau aku dikhianati? Jawabannya sangat lugu tapi menohok. Apakah orang lain akan mengkhianati Anda atau tidak? Itu adalah tugas mereka, bukan tugas Anda. Tugas Anda hanyalah satu, percaya. Karena tanpa keberanian untuk percaya tanpa syarat, hubungan pertemanan yang mendalam tidak akan pernah lahir. Lalu, bagaimana dengan pekerjaan kita sehari-hari? Mengapa kita harus bekerja? Apakah hanya untuk makan? Filosof menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang secara fisik sangat lemah. Kita tidak punya taring tajam atau sayap. Karena kelemahan itulah kita menciptakan masyarakat dan pembagian kerja. Pekerjaan bukanlah sekedar cara mencari uang, melainkan cara kita untuk berkontribusi dan merasa bermakna bagi orang lain. Penulis menekankan bahwa semua profesi itu mulia. Baik Anda seorang perdana menteri, pengusaha, maupun ibu rumah tangga yang menyapu lantai, nilai Anda ditentukan oleh cara Anda memenuhi peran dalam komunitas tersebut. Integritas seseorang tidak dilihat dari jabatannya, melainkan dari cara ia bekerja sama dengan kawan seperjuangannya. Mari kita bawa ini ke kehidupan saat ini. Kita sering menunggu orang lain menghormati kita terlebih dahulu. Kita bersikap seperti pengemis mental yang menunggu koin-koin perhatian dilemparkan ke arah kita. Tapi rahasia kebahagiaan yang dibocorkan di bab ini adalah berilah, maka akan diberikan kepadamu. Jangan menunggu untuk dipercaya, tapi mulailah percaya. Jangan menunggu untuk dihormati, tapi mulailah menghormati. Jangan menjadi egois yang hanya mencintai diri sendiri, tapi miliki keberanian untuk peduli kepada orang lain. Bab ini ditutup dengan sebuah kesadaran bahwa kemandirian yang sejati bukanlah tentang hidup sendiri, melainkan tentang keberanian untuk melepaskan aku dan menjadi kita. Namun, jika kita sudah mulai memberi dan percaya dalam pekerjaan dan pertemanan, masih ada satu tantangan terakhir, tugas kehidupan yang paling berat yang menuntut seluruh keberanian kita, jauh melebihi apapun yang telah kita bahas malam ini. Tugas itu adalah cinta. Bagaimana cara kita mencintai tanpa menghilangkan diri sendiri dan mengapa banyak orang justru takut untuk mencintai? Kita akan menemukan jawabannya di bab terakhir. Terima kasih telah menyimak perjalanan malam ini. Jika monolog ini membuatmu berani untuk mulai mempercayai lebih dahulu, jangan lupa untuk klik like, berikan komentar tentang pengalamanmu dalam mempercayai orang lain, dan subscribe agar tidak ketinggalan bab penutup yang akan membahas seni mencintai. Bagikan juga video ini kepada teman-temanmu agar kita bisa tumbuh menjadi kawan seperjuangan yang hebat. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Cahaya kebiruan perlahan merayap masuk melalui jendela ruang belajar sang filsuf, menyinari tumpukan buku dan catatan pemuda itu yang kini hampir penuh. Diskusi panjang semalam suntuk ini akhirnya sampai pada gerbang terakhir. Sebuah topik yang bagi banyak orang adalah puncak dari segala emosi, namun bagi Adler, ini adalah tugas kehidupan yang paling berat, cinta. Si pemuda tertawa getir. Ia merasa topik cinta terlalu abstrak, terlalu privat untuk dibahas secara logis. Namun sang filsuf justru menunjukkan sebuah buku catatannya yang terlihat berantakan, simbol dari kebimbangan mendalam. Disinilah kita akan membongkar kesalahpahaman terbesar umat manusia tentang cinta. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta adalah sesuatu yang terjadi pada kita. Kita menunggu jatuh cinta, seolah itu adalah kecelakaan yang indah. Namun Adler berkata dengan sangat tajam, cinta bukanlah sesuatu yang membuat kita jatuh ke dalamnya, melainkan sesuatu yang harus kita bangun. Cinta bukan sekedar perasaan emosional yang datang dan pergi. Cinta adalah sebuah keputusan, sebuah resolusi untuk membangun sesuatu bersama orang lain. Jika Anda hanya menunggu orang yang tepat atau takdir, sebenarnya Anda sedang melarikan diri dari tugas kehidupan. Anda sedang bersembunyi di balik ilusi romantis agar tidak perlu mengambil resiko untuk terluka. Inti dari bab kelima ini adalah tentang menukar subjek kehidupan. Sejak lahir kita terbiasa menjadi pusat dunia. Kita menangis agar diperhatikan,
Kita berbuat baik agar disayangi. Itulah gaya hidup aku. Namun cinta yang sejati menuntut kita untuk melepaskan aku dan kamu, lalu melahirkan sesuatu yang baru, kita. Kebahagiaan dalam cinta bukanlah kebahagiaanku atau kebahagiaanmu, melainkan kebahagiaan kita berdua. Dan inilah arti kemandirian yang sesungguhnya. Mandiri bukan berarti hidup sendiri, tapi berani lepas dari sikap memprioritaskan diri sendiri. Dengan mencintai, kita akhirnya benar-benar menjadi dewasa dan berhenti menjadi anak kecil yang haus perhatian. Mari kita jujur pada diri sendiri. Di dunia modern ini, kita sering terjebak pada seni dicintai. Sibuk mempercantik diri, mencari pengakuan, dan menunggu orang lain mendekat duluan. Kita takut mencintai karena kita takut ditolak atau kecewa. Tapi filsuf mengingatkan kita pada nasihat Ibu Teresa. Pulanglah dan cintailah keluargamu. Jangan mencari cinta di tempat jauh yang belum tentu ada. Peganglah tangan orang yang ada di sampingmu saat ini dan mulailah menari bersama mereka. Cinta itu seperti tarian. Kita tidak memikirkan kemana arah tarian ini di masa depan. Kita hanya berpartisipasi penuh dalam gerakan saat ini, di sini. Tidak ada orang yang ditakdirkan untuk kita. Yang ada hanyalah keputusan untuk membangun hubungan dengan orang yang telah kita pilih. Malam telah usai, dan pemuda itu kini berdiri di depan pintu. Ia menyadari bahwa dunia ini sebenarnya sederhana, dan hidup ini pun sederhana. Yang membuatnya tampak rumit hanyalah ketakutan kita untuk mengambil langkah pertama. Tugas kita bukan mengubah dunia, melainkan memiliki keberanian untuk melangkah di jalan yang kita pilih sendiri. Menghormati, percaya, dan mencintai, bukan karena orang lain layak mendapatkannya, tapi karena kita memilih menjadi pribadi yang mampu memberi. Jadilah mandiri, belajarlah mencintai, dan pilihlah kehidupan yang benar-benar kau cintai. Karena fajar telah menyingsing, dan era baru dalam hidupmu baru saja mulai. Terima kasih sudah menyelesaikan perjalanan luar biasa ini bersama kami. Jika bahasan buku ini menyentuh hatimu atau memberimu keberanian baru, pastikan tekan tombol like. Tuliskan di kolom komentar satu hal yang paling mengubah sudut pandangmu dari buku ini. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus membedah karya-karya hebat lainnya. Dan share video ini kepada siapapun yang menurutmu butuh keberanian untuk bahagia. Sampai jumpa di bahasan buku berikutnya.